Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Tentu menuntut ilmu bahasa Arab ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan rintangan. Maka dari itulah sebagai seorang mukmin harus berusaha untuk mencari cara agar termotivasi dalam mempelajari ilmu lughah al-Arabiyah. Berbagai macam cara kita berusaha untuk termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Dan di antara cara yang harus kita perhatikan, dijelaskan pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun. As-sahibu sahibun. Ya. Ada yang tahu artinya Ummahat? Kelas gym nih. Harusnya sih langsung tahu ya. Kira-kira apa artinya Ummahat? Di antara cara kita agar kita termotivasi mempelajari ilmu lughah al-Arabiyah adalah dengan as-sahibu sahibun. Ibu Evi mungkin, Ibu Marwati, Ibu Salihah, Ibu Marianti, Ummu Fawil. Saya berikan akar katanya ya dari kata sahib. Yang biasa kita sering dengar sahibun. Ya, sahibun. Mungkin pernah mendengar kata sahabun. Ya, sahabun. Ini sahibun. Sahib bimakna sadiq. Sadiq. Teman ya, sohib itu teman ya. Iya, sahih. Masya Allah. Sahabah. Sahabat ya, teman, sahabat. Sahibun. Sahibun adalah fa'ilun. Yang sering kita dengar dan sering kita lihat adalah sahabun. Sahabun yakni fis sama. Launuhu abyad. Ya. Ma huwa? Hah? Awan. Iya, sahih. Ya. Ya. Sahih, ya, sahab. Artinya yang ini ya, sahab ini artinya awan. Ini artinya teman. Nah, kalau as-sahibu sahibun. Jadi artinya apa? Teman-teman apa ya? Sahib artinya adalah sahabat. Sahabat adalah sahibun.
Awan, maksudnya awan itu apa? Sifatnya awan itu apa? Menaungi. Si apa? Mengaji, Ah, iya. Menaungi, Ustaz. menaungi Kalau gitu. misalkan ada awan nih, ini kan awan kecil, ya, Ya. dia akan bertemu dengan awan kecil lagi. Jadilah tarik menarik. Jadilah awan Besar. besar. Masa harus dicontohi begini? Ya, ya. Artinya kenapa sahab itu artinya adalah awan dari kata sahaba. Ya, artinya adalah dia menarik ya. Menarik kalau dalam bahasa kitanya teorinya adalah mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Kalau punya sahabat ya pasti dia saling mempengaruhi. Minimal kita nanya pendapatnya kan begitu ya. Nah, Nah, Ustaz. apa yang terjadi kalau kita punya sahabat yang ketika kita minta pendapatnya sesuai ya dengan apa yang kita harapkan, yaitu bisa paham al-lughatul Arabiyah ya. Jadi secara bahasa as-sahibus sahibun artinya sahabat itu bisa mempengaruhi. Dia saling tarik menarik Menarik. ya. Maka mencari dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu bahasa, pilihlah teman yang sesuai dan lingkungan pergaulan yang baik. Ya, disinilah diantaranya. Kebetulan yang hadir ada 5 orang. Ya, mungkin kita akan gaungkan lagi ya untuk menjadi as-sahibus sahibun seperti kelas yang lain ya. Ada di kelas D ya. Jadi kerja kelompok lagi berdua-dua ya, bertiga ya, biar saling mempengaruhi. Kira-kira bagaimana Ummahat? Muafik insyaallah. Muwafiq, insyaallah. Muafik insyaallah. Apalagi sudah sudah lama ya, jadi kita bisa saling mengenal. Ibu Evi mungkin mengenal dengan Ibu Marwati, Ibu Marwati mengenal Ibu Soleha, Ibu Marianti, dan Ummu Fadil yang sekarang sudah menjauhi kita ya, rumahnya maksudnya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan bila demikian nanti di akhir akan kita bagi tugas kelompok ya, Ummahat. Ya, kita masuk ke ad-darsul ashir. Alaysa kadzalik ya Ummahat? Ada, Ustaz. Nah, Ustaz. Bala. Ad-darsul ashir. Pelajaran yang ke-10. Ya. Ya, langsung saja. Kira-kira apa yang Ummahat ketahui tentang pelajaran ke-10? Yang dibahas apa sih? Gak apa-apa, kita diskusi ya. Yang dibahas, saya tulis ya di sini. Fiil itu, Ustaz. Fiil mudhari dalam kalimat Tadi fiil mudhari, Tadi kalimat dhahaba, terus emang bilangan fiil ya. jam. apalagi Ya, al-af'al ya. Kita singkat menjadi al-af'al. Al-af'al. Ya. Yang pertama tuh al-af'al. Yang kedua, kalau al-af'al itu artinya fi'il-fi'il ya, yang berkaitan dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, wazannya, perubahannya, tasrifnya ini hanya singkat fi'il madhi ke fi'il mudhari seperti kata bayaktubu, jalasa yajlisu, dhahaba yadhhabu, sami'a yasma'u. Ya, ini ada 4 bab ya. Total kan ada 6 bab ya, Ummahat. Masih ingat? Kita bertasrif fi'il thulathi mujarrad. Fi'il thulathi mujarrad ada 6 bab ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Di buku ya, kalau di buku Durusul Lughah. Kalau di buku tasrif ada 6 ya.
Fa'ala yaf'alu itu masuk ke bab dzahaba yadhhabu, ya. Fa'ala yaf'ilu itu masuk bab pertama, ya. Jalasa yajlisu. Nah, ini memahami perubahan fi'il. Lalu berikutnya yang dibahas adalah apa? Tentang apa sih? Jam gitu, Ustaz. Waktu, Ustaz. Al-adat. Aduh, lupa ya. Al-adat. Al-adat ya. Bilangan. Al-adat, ya. Bilangan. Bilangannya ini kalau tidak salah presentasinya Bu Marwati ya? Bukan, Ustaz. Oh, bukan ya? Presi, Ustaz. Bu Fresi. Oh iya, Ibu Presi. Qadarullah wa masyafa'al ya. Baik. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari presentasinya Ibu Presi nih, ya. Bahwa al-adat ya, bilangan dari angka di sini angka 21 ya. Angka 21 dengan 22 kaidahnya sama. Angka 23 sampai angka 99 kaidahnya berbeda. Jadi setiap angka 11, 21, 31, pokoknya yang bilangannya ada 1 dan 2 di belakang ya, angka ya, belasan atau puluhan ya. Nah, itu kaidahnya ya agak sedikit berbeda seperti itu ya. Nah, angka 33 sampai 30. 23 sampai 30. Lalu 33 sampai 40. Ya, lalu angka 43 sampai 50. Ya, seterusnya sampai 99. Ya. Nah, ini terkait dengan adad ya. Terkait dengan adat ya. Yang akan kita bahas. Lalu apa lagi Ummahat yang akan kita bahas? Ya, Ummahat. Itu termasuk nggak Ustaz yang ada daiman yang gitu-gitu Ustaz? Ya ada daiman, ahyanan, Ahyanan ya. mutaakhiran, ya, marratan ukhra, ya. Nah, itu ada namanya tuh. Nggak tahu Ya. namanya. Ya. Ada yang tahu nama kaidahnya Mausul apa? bukan, Ustaz. Hmm? Si mausul bukan. Bukan ya? Bukan. Ya. Naam. Ada yang tahu? Anda kasih bocoran ya sedikit. Nah, itu sudah pernah kita bahas sebenarnya di pelajaran pertama, jilid pertama ya. Masuk ke dalam jilid pertama. Mungkin Ummahat pernah dengar ya kata ada amama. Oh, dorob ya. Zorob ya, Ustaz. Iya. Ya, zorob. Hah? Dorob Apa ya. itu? Zorob. Ada ma'a. Ya. Jadi apa namanya? Dorob. Az-zarfu. Zorfu. Iya. Nah, itu maknanya adalah az-zarfu. Ya. Nanti akan ada penjelasannya lebih terperinci ya. Kan tetapi kita harus pahami dulu ya Ummahat ya. Kata daiman, kata ahyanan, mutaakhiran ya. Itu bisa masuk ke dalam dzaraf tapi juga bisa masuk ke dalam fa'il. Isim Simfail. ya, yang daiman ya, daiman. Jadi ada beberapa ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa dia mansub?
Nah, kan gitu ya. Iya. Ya. Kenapa dia mansub ya? Kenapa enggak daimun gitu ya? Soalnya kan di pelajaran pekan lalu kalau tidak salah ya, ada pembahasannya ya, tentang hammun lazim wa ta'abun daim. Itu kelas siapa ya? Kelas B ya kalau tidak salah ya. Kelas B Ustadz itu. Oh, kelas B ya. Ya, biar lupa ya. Daimun itu dari daiman. Nah, bisa dia daiman, dia bisa daimun. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti akan ada pembahasannya insyaallah ta'ala. Ya. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustadz. Insyaallah. Baik, kita akan masuk ke dalam percakapan ya. Bila demikian. Nah, percakapan antara Musa dengan Zakaria. Ya. Kita akan mulai karena ini sudah kelas gym ya, kita berdua-dua saja langsung. Ya. Kita mulai untuk Ummu Zuhdi yang baru hadir bisa dibuka halaman Safha Tis'a wa Sittun ya, 69. Ad-Darsul Ashir. Ya. Nah, kita berdua-dua kita mulai dari Ibu Marwati dengan Ibu Evi. Ya. Ibu Marwati menjadi Musa dan Ibu Evi menjadi Zakaria. Nah, yang di awal ini yang bertanya adalah Zakaria. Ya. Maksudnya Ibu Evi, jadwalnya Ibu Evi. Ya, jadi Ibu Evi dulu, lalu setelah itu Musa ya menjadi Ibu Marwati, Zakaria Ibu Evi, seperti itu. Ya. Silakan kepada Ibu Evi dan Ibu Marwati, falyatafadhala mashkura. Nah, Ustadz. Bismillah. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajr. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala libanihu Musa Faqala faqala libani hi libanihi Musa aina abuka Zahaba ila suqi. ayathabu ila suqi kulla yaumin Naam. Yazhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. mata yarji'u minas suqi Yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati thaminati. mada yaf'alu fil baiti Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal ida'ati. mata yadhabu ila masna'i Yadhhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi. wa mata yarji'u min hunaka Yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi aw thaniyati. ayathabu ila masna'i marotan ini marotan diulang marratan ukhra. ayathabu ila masna'i marotan ukhra ba'da duhri La yadhhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil ashri. kam amilan ya'malu fi masna'akum Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani.
As-sa'atul ana tis'atu illa rub'an wa ma raja'a abuka. La'allahu yarji'u yawma mutaakhiran. Mutaakhiran. Kelas? Khalas. Kelas. Alhamdulillah. Agak ini ya, agak berat ya. Harus dilatih kayaknya ya. Harus dilatih. Ya. Baik. Syukran kepada Ibu Marwati dan juga kepada Ibu Evi terkait dengan percakapan. Nah, ini sedikit informasi, saya berikan bocoran saja langsung ya. Apakah daiman ahyanan itu bagian dari dzaraf? Ya. Ya. Kalau iya, ya, tapi dia bukan bagian dzaraf sebenarnya, temannya dzaraf. Ya. Namanya adalah al-hal. Apa artinya al-hal? Boleh dicatat ya Ummahat. Al-hal itu artinya adalah keadaan. Ya, menjelaskan tentang keadaan. Ya. Bentuknya adalah fa'il. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya. Seperti tadi ya, di buku ada tuh di buku. Ya. Di buku apa namanya? Di dalam kitab maksudnya. Nanti ada pembahasannya. Kita lanjut dulu percakapan. Ya, nama jenis isimnya adalah isim hal ya, namanya. Ya, baik. Kita masuk kepada Ibu Salihah dengan Ibu Marianti. Silakan Ibu Salihah menjadi Musa, Ibu Marianti menjadi Zakaria. Bukan Ustaz, kita lagi Ya. berisik. Oh, Kita gitu. lagi di tempat Ya, berisik, ya, ya. Ustaz. Mungkin menyimak ya Ibu Salihah ya. Iya, menyimak dulu, Ustaz. Ya, baik. Kalau begitu kita pindah kepada Ibu Irianti, Ummu Zuhdi. Ya. Ummu Zuhdi menjadi Zakaria ya, dan Ibu Marianti menjadi Musa ya. Falyatafaddala mashkurah, dipersilakan. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك؟ ذهب إلى السوق. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة 7 وأحيانا في الساعة 8. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة 9:30. ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في الساعة 1:30 أو ثانية. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبة بعد صلاة العصر. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس بكبير. يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. الساعة الآن 9:00 إلا ربعا. وما رجع أبوك؟ لعله يرجع يوما متأخرا. Ya.
Baik, Masya Allah, barakallahu fikuma kepada Ummu Zuhdi dan juga kepada Ibu Maryanti. Alhamdulillah di pelajaran yang ke-10 percakapan kita sudah baca ya. Kalau begitu kita artikan sama-sama ya Ummahat agar bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak ya. Kalimat pertama ya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Apa artinya Ummahat? Zakaria telah pergi mengunjungi Hamid setelah sholat sholat Setelah sholat apa? Fajar itu sholat apa? subuh. Sholat subuh. Sholat subuh atau sholat fajar ya sama. Dhahaba Zakaria, Zakaria telah pergi untuk mengunjungi Hamidin. Ya. Hamid ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Apa artinya? Tetapi dia tidak menemukan Hamid di rumahnya, menemukannya di rumah. Tidak menemui atau Ya. menemukan. Kayak Dia barang ya, menemukan. Menemui. Mendapatkannya. Ini Ya. wajadahu ya Ustadz ya. Wajadahu itu Wajadahu. Wajadah. Anak bacanya salah Ustaz. Anak bacanya wajadah. Dikasih tasydid. Nah, disalah kan? Ya, ini diluruskan. Alhamdulillah. Mawaj ya, wajada artinya mendapatkan atau menemui ya. Mawajadahu ya, akan tetapi dia tidak menemuinya. Ya, dia tidak menemukannya. Ya, siapa? Si Zakari. Zakaria. Ya, hu kembali kepada siapa? Hamid. Hamid. Iya. Ya, wajadahu fil baiti di rumah. Faqala li banihi Musa. Nah, apa artinya nih? Faqala li banihi Musa, aina abuka? Dan berkata, Zakaria berkata kepada anaknya Hamid gitu ya. Anaknya Hamid yaitu Musa, gimana Ustaz? Iya. Kan Kepada anaknya Zakaria Iya, betul. Masya Allah. Hamid, Musa gitu. Betul. Jadi harus tahu ya, ini domirnya kemana, fa'ilnya kemana. Ya, faqala maksudnya faqala Zakaria. Ya, libni Hamid ismuhu Musa. Maksudnya. Ya, Zakaria bertanya kepada anaknya Hamid. Hu di sini libnihi ini kembali kepada si Hamid. Anaknya Hamid kan si Hamidnya nggak ada. Ya. Anaknya Hamid namanya Musa. Aina abuka? Apa artinya? Di mana ayahmu? Siapa ayahmu itu? Ayahnya Musa, Hamid. Di mana? Di mana Hamid? Ya, muter-muter ya. Maksudnya ayahnya di sini adalah Hamid ya. Hamid. Ya, anaknya Hamid Musa. Musa. Ya. Jadi Zakaria berkunjung ke rumah siapa? Musa apa ke rumah ayahnya Musa apa Hamid? Hamid. Hamid yaitu ayahnya Musa. Iya, ke rumahnya Hamid yaitu ayahnya Musa. Ya, ayahnya Musa. Ya. Anaknya Hamid Musa, begitu ya. Nah, ya. Musa berkata, "Dzahaba ila suqi." Kalimat paling gampang ya, apa artinya? Ya, dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Ya, dia telah pergi ke pasar. Mumtaz. Nah, lihat nih perbedaannya ya antara kalimat Musa dengan Zakaria. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Apa artinya? Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Nah, beda ya. Di sini menggunakannya fi'il mudhari'. Kenapa? Karena kebiasaan bukan? Kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Karena di sini ada kata kulla yaumin. Kulla yaum, setiap hari. Ya. Setiap hari. Nah,
Itu bagian dari ini nih, apa namanya Umahan? Al-hal. Al-hal. Ya. Al-hal. Hal itu keadaan. Keadaannya setiap hari. Ya. Meskipun hal itu dia macam-macamnya ada banyak ya. Macam-macamnya ada banyak jenisnya. Ada hal yang bentuknya adalah mansub ya. Contohnya tadi ahyanan, daiman, mutaakhiran, mubakkiran. Nah, ada hal yang bentuknya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, yaitu kulla yaumin. Ya. Jadi dari sinilah kita bisa menggunakan fiil mudhari. Apakah setiap hari dia pergi ke pasar? Itu bahasa kitanya. Apakah tiap hari dia pergi ke pasar? Ya. Maka jawabannya na'am. Yadhhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Apa artinya Ummahat? Iya, dia selalu pergi. Iya, dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Iya. Ya, na'am iya. Dia selalu pergi. Yang menggunakan fi'il mudhari. Meskipun fi'il mudhari kan arti sedang ya. Iya, Nah, tapi karena ada halnya, keadaannya adalah daiman di situ. Selalu pergi ke pasar setelah sholat fajar, sholat subuh, sahih, ya. Nah, itulah penggunaan kata hal, ya, penggunaan kata hal. Nah, syaratnya penggunaan kata hal itu adalah antakunal hal nakirah. Hal harus dalam keadaan nakirah. Nggak boleh ada nggak boleh itu. Harus nakirah tanpa alif lah. Syarat kedua, an ta'tiyal hal ba'da tamamil jumlah. Hal harus didatangkan, diposisikan setelah kalimat telah sempurna. Ya. Kalau kalimatnya tidak sempurna, misalkan yadhhabu daiman. Ya. Itu tidak menjadi kalimat sempurna. Ya. Harus ditambahkan dengan kata berikutnya. Ya. Ila suki ba'da sholatil fajri. Makanya lihat di sini kan ada hal berikutnya ahyanan fisa'ati tsaminah. Ya. Nah, itu ada keterangannya, maksudnya demikian ya, harus ada keterangannya. Kalau menggunakan kata hal di sini. Ya. Pahim tunna insyaallah? Ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya, lanjut. Mata yarji'u minas suqi. Apa artinya? Kapan dia kembali dari pasar? Ya. Kenapa menggunakan yarji'u? Kenapa enggak ya roja aja? Mata roja'a minas suq. Karena belum. Ini kebiasaan juga, tapi nggak ada itunya ya Ustaz, nggak ada hal. Ya, kenapa? Karena statusnya ya dia lagi pergi kan? Pergi ke pasar kan? Udah kembali belum? Belum. Belum. Kalau belum, ya berarti kapan dia kembali? Maksudnya dia kembali di sini kondisinya saat ini belum pulang. Kecuali menggunakan fi'il madhi, mata raja'a minas suq. Kapan dia telah pulang dari pasar maksudnya. Ya, berarti dia sudah pulang. Ya, tapi kita nggak tahu, kita nanya nih, pulangnya kapan? Kondisinya si Musa sudah pulang. Hamid ya, si Hamid sudah pulang. Tapi saat ini Hamid belum pulang. Kapan dia kembali? Maksudnya akan kembali dari pasar, maksudnya begitu. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya, ini permainan fiil ya, harus diperhatikan fiil mudhari, fiil madhi. Yarji'u fis sa'ati sabi'ati. Artinya apa, Mas? Dia akan kembali pada bisa tapi ini bisa pada jam 7. Wa ahyanan fis sa'atil tsaminati.
Dan Dan terkadang pada terkadang jam 8. pada jam 8. Iya, dan terkadang, nah lalu ada keterangan kan? Nggak Ya. bisa wa ahyanan aja nggak bisa. Ya, nah itu syarat keduanya, harus diposisikan kalimat sempurna. Ya, fis sa'ati tsaminati, ya. Kadang jam 8. Madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia lakukan di rumah? Ya kondisinya dia belum pulang ya. Ya, Pulang. kalau bahasa kitanya biasanya ayahmu Ngapain? ngapain di rumah? Ya. Kan begitu, ya. Yaqra'us suhufa wa yasma'ul ahbara minal idza'ati. Artinya, Dia Dia membaca. membaca apa koran ya? hmm, beda loh. Koran Lembaran-lembaran itu jaridah Lembaran. namanya. suhufa beri Lembaran-lembaran. membaca Ya, sahifa dari kata sahifa, suhuf, ya. suhuf. Nah, namun terkadang kata suhuf juga diartikan ya lembaran-lembaran itu bisa koran gitu ya, dan lain sebagainya. Yasma'ul akhbar. Dan dia mendengar Mendengar berita. mendengar kabar Berita-berita minal idza'ah. dari siaran radio. Siaran radio ya. Pertanyaannya ini tahun berapa ya, Mahat? Dari siaran radio. 80-an. Iya, tahun berapa ini ya? Di bawah tahun 2000. Oh, ini mungkin Masih tahun zaman ini. Ummu Zuhdi ya, Masya Allah. Ya, baik, baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Mata yadhhabu ilal masna'i? Kapan dia pergi ke pabrik? Pergi ke Pabrik. Ya. Iya, masna' itu artinya pabrik atau PT, kalau orang kita kan bilangnya PT ya. Ya ke PT dulu gitu ya. Kerjanya jadi buruh ya. Seperti itu. Dari kata sona'a yasna'u. Masna' itu tempatnya, tempat pembuatan. Ya, bisa juga itu seperti garmen, itu juga masna' juga. Jadi umum masna' di sini ya. Nah, beda dengan syarikah. Ya, kalau syarikah itu di perusahaan, biasanya di kantor. Ya, ada di kelas ba ya, seorang umahat yang kerjanya kantoran tapi masih belajar bahasa Arab, Masya Allah. Ya, ngurus anak, kerja kantoran, ya ada di kelas ba itu, di kelas A juga ada, Masya Allah. Karena juga kantor dapur, Ustaz. Oh, kantor dapur ya, Masya Allah. Baik, Itu malah 24 jam, Ustaz. ya, kalau Nggak begitu pernah libur ya, kita Umnya. nggak pernah libur ya, Masya Allah. Pernah libur. Baik, baik. Bila demikian kita sampai sini dulu. Mata yadhabu ilal masna. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, untuk tugas umahat ya, mohon dipersiapkan berdua-dua ya. Saya langsung pilih saja. Yang pertama, Ibu Evi sudah kenal Umu Fadil kan ya? Sudah, Ustaz. Ya, Dulu jadi Ibu tugasnya Evi. sama Ibu Fadil. Oh, Masya Allah ya. Ibu Evi dengan Umu Fadil, ya Ibu Marwati dengan Ummu Zuhdi, Ibu Marianti dengan Ibu Salihah. Ya. Ada yang tidak hadir ya, Ummu Abdillah dengan siapa itu? Yang tidak hadir siapa? Ummu Abdillah saja ya? Mau Abdillah saja, Ustaz. Oh iya, Ummu Abdillah nanti barengan ya dengan Ibu Evi. Baik, Ustaz. Tugasnya apa? Ya. Tugasnya adalah mencari ya apa namanya, percakapan ya, bukan membuat ya, mencari percakapan ya, percakapan bahasa Arab yang di dalamnya ada hal ya, ada halnya ya. Baik itu nanti umahat bisa nyari di Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, mungkin ada yang tahu ya. Buku anak-anak sekolah tuh. Iya, Ustaz ya. Baina yadik adiyya.
Ya, boleh. Atau di Al-Arabiyah Linnasyi'in juga boleh. Ya, atau di literasi yang ada di dalam Google juga boleh. Ya. Percakapannya di dalamnya ada kata hal, seperti daiman, ya, seperti ahyanan, seperti mutaakhiran atau marratan ukhra, gitu ya. Nah, atau kalau mau lebih baik buat sendiri boleh. Jadi dikasih pilihan tuh. Mau percakapan ngambil dari luar boleh, atau percakapan bikin sendiri boleh. Nanti ditulis, setelah ditulis apa namanya, disetorkan via rekaman suara, voice note, ya. Kelas D juga ada yang kayak begitu ya. Jadi saling berkenalan lah, ya. Saling berkenalan pakai bahasa Arab, ya. Percakapannya bebas, mau tentang ta'aruf boleh, ya. Percakapannya mau tentang apa namanya, fil bait boleh, rabbatul bait ya, tentang IRT, ibu rumah tangga, boleh, bebas ya. Seperti itu. Didiskusikan nanti masing-masing ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Afwan Ustaz, Insyaallah. nanti percakapannya berdua, apa yang dikirimkannya itu kita berdua Berdua. gitu percakapan. Jadi Iya. satu gitu kan? Jadi satu digabung, jadi satu. Digabung Iya. gitu ya Ustaz, dikirim gitu. Iya, iya. Kan Ummahat lebih pandai ya untuk pelajaran IT kan, lebih pandai. Minimal maksimal Ustaz, Juga. ada minimal maksimalnya? Kenapa? Ada minimal maksimalnya? Berapa kalimat? Oh iya, kalau untuk minimalnya nggak ada ya, maksimalnya tidak ada ya. Kalau minimalnya itu 7 kali pertanyaan atau 7 kali jawaban. Tanya jawab ya. Jangan lupa diawali dengan salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki. Sudah satu. Ya, nah, ya yang singkat-singkat saja. Tapi ada kata ahyanan, ada daiman. Kita belajar hal nih. Ya, belajar tentang hal. Ya, fahim tunna insyaallah. Tadi apa aja Ustaz? Daiman, ahyanan, terus apa lagi? Daiman, ahyanan, mutaakhiran, ya, mubakkiran. Nah, itu yang ada di Sama buku kata ya. itu, Kalau Ustaz. di Kata tempat salah yang satu lain, ada. intinya adalah isim fa'il yang dimansubkan. Jalisan, itu bisa juga tuh jalisan. Ya. Jalisan, ya, artinya apa jalisan? Orang yang sedang Ya, keadaannya Orang. duduk ya. Sedang Orangnya duduk. keadaannya duduk ya. Mubtasiman artinya tersenyum, keadaannya tersenyum. Contohnya jalasa Zaidun mubtasiman. Zaid telah duduk dalam keadaan tersenyum. Seperti itu kalimatnya. Ya. Fahim tunna insyaallah. Ya, Insyaallah ini Ustaz. Insyaallah insyaallah Ustaz. sudah mahir-mahir insyaallah. Ya, Amin. presentasi saja bisa, Amin. apalagi cuman masalah ini. Ya, Oh sahlun iya. jiddan kayaknya. Ustaz, Masya Allah. insyaallah nanti malam Ana presentasi Ustaz, Oh, insyaallah. presentasi ya. Sudah siap ya, Ummu Zuhdi? Insyaallah nanti Ana kirim ke Ustaz untuk dikoreksi lagi Ustaz. Ya, tayyib. Ya, nanti Anda kirimkan Zoom-nya ya ke Ummu Zuhdi. Berapa menit Ustaz waktunya? Maksimal itu kita batasi ya. Pengalaman yang kemarin habis waktunya untuk presentasi aja. Jadi sampai 30 menit. Berapa? 30 30. menit. 30 menit. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Baik, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan jadilah dan carilah teman yang mempengaruhi kebaikan ya. Ummahat as-sahibu sahibun ya. Biasanya ummahat tuh paling pandai mencari teman. Buktinya dari arisan gitu ya, acara ya. Dari situlah buatlah acara yang baik untuk ummahat ya. Tapi jangan arisan juga gitu ya, karena itu mengajarkan kita untuk berhutang ya. Kalau bisa dengan yang lebih
bermanfaat. Berkumpul sekali-kali ngumpul. Ya sudah pernah belum Ummahat? Belum, Belum, Ustaz. bahasa Arab Ustaz. Iya, antara Belum Ummahat pernah saja ngumpul. ya, ngumpul nggak apa-apa. Ya, antara Ummahat berkumpul di rumah Ummu Zuhdi ya sekalian Ayo, anak belajar. menerima ya. Muzudi di mana itu rumahnya Muzudi? Kawan Regensi, ayo sok Oh, sini. Depok ya? Iya. Kan dekat nih ya. Yang penting jangan memberatkan ya. Ayo kita kumpul ke rumah Ummu Fadil, kasihan. Jauh. Ongkosnya lumayan. Iya, atau Ummu Fadil yang ke Depok gitu ya. Kalau Ya ada Allah, waktu kasihan ya. Om Fadil. Ya, seperti kemarin kan ada yang dari Cirebon ke Bogor tuh. Saya masih ingat Masya tuh. Allah. Ya, dari Cirebon ke Bogor sambil statusnya ngerujak gitu ya, Masya Allah. Sembari belajar bahasa Arab kan luar biasa sekali nih. Ya. Mempererat Nah, Ustaz ya. mempererat ukhuwah, Masya Allah. Ya, taib ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.